Kurniati Abidin. Saya mengajar di SD Impres 1 Lolu Palu sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ketika kehidupan telah berhenti pada siswa kelas 5 SD dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, kita bisa datang lagi ke sekolah gunanya untuk belajar menuntut ilmu seperti biasanya. Ya, jadi seperti biasa kita sebelum mulai pelajaran, apa kebiasaan kita? Berdoa. Berdoa dan selain itu membaca Asmaul atau surah pendek ya. Jadi untuk hari ini kita baca surah pendek. Surah yang akan kita baca adalah surah Al-Maun. Ya? Oke, tahu Al-Maun ya? Ya, silakan. Iqbal. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Langsung ibu absen saja ya dengan namanya. Abdul Hamzah, Aditya Noval, Ajeng, Hadir, Bu. Alif Akram, Hadir. Anata, Hadir, Bu. Chelsea, Titin, Inara, Jessica, Magafira, Aditya. Hadir. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Masih ingat? Masih. Materi tentang apa? Zakat. Ya? Masih ingat? Nah, zakat itu terbagi berapa? Dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah apa? Zakat yang dibayarkan di bulan Kalau zakat mal, zakat harta. Ya, dan ada beberapa golongan-golongan penerima zakat dan golongan pemberi Zakat. Harus diingat. Sebelum lanjut ke materi, kita cukup konsentrasi dulu supaya kita konsentrasi untuk menerima materi kita. Oke? Ya, ayo. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin pintar, cerdas, berkarakter luar biasa. Oke. Ketika kehidupan telah berhenti. Ya, ini
tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang ketiga, menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Dan yang keempat adalah menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Jadi 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin putarkan video pembelajaran ini, diperhatikan ya. Perhatikan saja slide-nya. Jadi itu tadi slide materi kita. Ya. Jadi mendengar kata ketika kehidupan telah berhenti, apa yang kalian pikirkan kira-kira? Kiamat. Hari kiamat. Karena kehidupan telah berhenti. Otomatis kalau sudah berhenti ya kita terpikirnya adalah hari kiamat. Berarti kiamat ini sudah terjadi. Nah, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Pernah melihat peristiwa kematian? Pernah. Entah itu mungkin ada keluarga dekat yang meninggal, kita lihat, ya. Nah, setelah melihat itu, bagaimana perasaanmu kira-kira? Sedih. Ya. Dan pada saat kita sedih itu apa yang kita ingat? Bahwa kita itu juga pasti akan mati. Kita pasti juga akan merasakan hal tersebut. Karena kita ini hanya ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Kapan saja kita mau diambil, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena semuanya ciptaannya. Jangankan nyawa, jangankan benda-benda, nyawanya kita ini saja adalah miliknya. Jadi kalau misalnya seandainya ada keluarga dekat yang sudah meninggal, itu meskipun berat, memang terkadang berat kalau kita ada yang meninggal, keluarga dekat, entah itu saudara atau siapa, pasti memang berat rasanya untuk ikhlas. Pasti kita sedih, menangis, tidak apa-apa menangis, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Langsung kembalikan bahwa kami ini, kita ini adalah ciptaan Allah. Kapan saja kita mau diambil, tidak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah apakah bekal kita ini cukup. Bekal kita ini cukup tidak? Perbuatan baiknya kita ini sudah banyak tidak dibandingkan dosanya kita. Gitu. Ya. Nah, jadi selama masih bisa kita berbuat baik, selama kita masih hidup di dunia, masih diberi kesempatan untuk hidup, apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Berbuat baik itu sangat banyak. Ya, menolong sesama itu sudah berbuat baik. Apalagi memang kalau kita sertai dengan kita punya ibadah yang rajin, sedekah rajin. Ya, ibadah itu misalnya sholat, ngaji, berbakti kepada orang tua, itu termasuk ibadah semua. Jadi perbanyak itu selama kita masih ada di dunia, kita masih dipinjamkan nyawa. Istilahnya kita ini dipinjamkan. Nyawa ini hanya dipinjamkan, ya. Nah, kemudian lanjut, kita harus tahu makna hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat, peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Kalau sudah hancur ya jelas kita mau lari kemana? Tidak ada tempatnya kita mau lari. Kita mau naik pesawat juga tidak bisa, pesawat hancur. Kita mau lari naik naik kapal,
hari kiamat. Nah, lanjut. Pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, ada namanya beriman. Iman itu apa? Masih ingat? Iman itu artinya percaya. Jadi kalau beriman kepada hari akhir berarti kita percaya dengan adanya hari akhir itu, dengan adanya hari kiamat. Jangan kita menganggap itu hanya dongeng, itu hanya ada di cerita-cerita misalnya. Tidak, tapi itu betulan terjadi. Ya, bahwa hari kiamat itu betulan ada. Entah kapan dia akan terjadi, itu hanya rahasia Allah. Kita ini cukup mempersiapkan saja, mempersiapkan diri. Ya, jadi iman kepada hari akhir itu artinya percaya bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu ada. Nah, lanjut. Kiamat itu ada terbagi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra ini kiamat kecil. Kalau mau diartikan sederhana, kiamat kubra kiamat besar. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Sebagian. Tapi kalau kiamat kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Kalau ini kan sebagian, masih sebagian makhluk hidupnya. Kalau yang kiamat kubra sudah seluruhnya. Itu bedanya. Jadi kiamat kubra itu yang kiamat kecil, kiamat kubra adalah kiamat besar. Adapun tanda-tandanya, kalau tanda-tanda kiamat kecil ada bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan kejadian-kejadian yang lainnya. Itu tanda-tanda kiamat kecil, masih kiamat kecil. Nah, kalau tanda-tanda kiamat besar itu banyak. Nah, matahari sudah terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan ada juga munculnya Dukhan. Dukhan itu awan panas. Nah, yang terakhir hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmahnya. Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Manusia selalu mawas diri, harus mawas diri ya, berhati-hati dalam bertindak. Kemudian kita memperbanyak amal ibadah, usaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Ya, baiklah anak-anak. Tadi Ibu sudah jelaskan sedikit tentang materi kita. Nah, sebentar ini Ibu akan bentuk kelompok sesuai dengan pemetaan yang sudah Ibu laksanakan kemarin, yaitu ada 3 sesuai dengan minat kalian. Yang pertama yaitu tentang yang suka puisi. Ya, jadi coba angkat tangan dulu yang puisi. Angkat tangan yang puisi. Angkat tangan yang puisi ya. Kemudian yang kelompok untuk pemetaan bercerita. Yang bercerita. Oke. Nah, kemudian yang untuk kultum atau pidato. Ya. Nah, nanti sebentar boleh turunkan tangan. Nanti sebentar dibentuk kelompok sesuai dengan minat kalian tersebut. Yang puisi-puisi, yang bercerita, dan yang untuk pidato juga satu kelompok. Jadi nanti sebentar ada 3 kelompok. Ya, paham? Nah, sekarang boleh berdiri, kita buat kelompoknya. Silakan. Oke, anak-anak sekalian, jadi sudah berada di kelompok masing-masing ya. Di kelompok yang sesuai dengan pemetaannya, yaitu ada kelompok puisi yang sebelah sini, di sini kelompok kultum, dan di sini kelompok bercerita ya. Nah, tugas kalian apa? Tugasnya adalah membuat tugas yang sesuai dengan minat kalian. Ya, kenapa Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan minat? Karena tugasnya juga sesuai dengan minatnya kalian. Misalnya puisi, Ibu akan berikan kertas, kalian buat puisi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi kita tentang apa hari ini? Hari akhir atau hari kiamat. Ya, jadi yang kelompok puisi nanti buat puisinya di sini ya. Oke. Nah, yang kelompok kultum, silakan buat kultum yang berkaitan juga dengan hari akhir yang sesuai dengan materi kita hari ini. Begitu juga untuk yang
kelompok. Ya, tidak ada yang tidak bekerja. Silakan dikerjakan. Ya, kerja sama. Nanti pilih satu orang siapa yang menulis. Nanti yang meluangkan idenya siapa. Ya, tentang hari kiamat itu. Dia kalau puisi boleh 3 bait saja atau 2 bait. Ya, kalau dalam 1 bait, tahu kan 1 bait itu kan 4 baris. Boleh 2 bait. Pidatonya, kultumnya biar tidak terlalu panjang. Yang penting ada salam pembuka, isinya tentang apa dan salam penutup. Paham ya? Yang ya dibuat di situ. Ingat tulis anggota kelompoknya siapa semua ya. Nanti tulis di belakang saja. Ini ya, jadi tulis nanti ceritanya tentang materinya kita tentang apa kamu. Misalnya apa hari akhir itu bagaimana sebelum terjadi hari akhir apa yang kita lakukan, mempersiapkan apa. Ya, silakan dikerjakan. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, saatnya kita untuk persentase. Ya, persentasekan hasil dari kelompok kerja kelompok kalian. Untuk pertama, silakan kelompok puisi. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bacakan tentang puisi Tobat dulu sebelum air kehidupan. Pada saat kita menemui kehancuran, ketakutan dan tobat, semuanya sudah tidak bisa lagi. Yang hanya kita bisa lakukan adalah pasrah dan menunjukkan atau surga. Dan banyaklah ibadah sebelum ada menjemput. Oke, lanjut ke kelompok bercerita. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya, lanjut kelompok 3, kultum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Apakah kalian tahu apa itu hari kiamat? Hari itu hari kiamat. Hari itu merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 3 sampai ayat 5. Wa ma adraka ma qari'ah yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus wa takunul jibalu kal innil mahfuz amma man syakrat mawazinu. Dan terjemahannya, tahukah kau apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti Kelompok kultum. Ya, jadi itu tadi 3 persentase dari 3 kelompok, masing-masing sesuai dengan minatnya. Ya, jadi ada minat puisi dan minat pidato atau kultum dan ada yang bercerita. Ya, jadi beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah persentasekan tentang materi kita sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan satu video tentang gambaran hari kiamat itu seperti apa. Jadi disimak baik-baik ya. Nanti setelah disimak akan ada tugasnya. Ya, akan ada tugas, makanya diperhatikan baik-baik. Silakan disimak.
karena sudah menonton, ya, sudah menonton tadi, Ibu ingin kalian membuat yecap, ya. Ya. Di sini didengar, di sini dilihat, dan di sini dirasa. Nah, caranya bagaimana? Diisi di sini didengar. Seperti yang tadi kita tonton, apa yang kamu dengar? Ya, tentang apa? Kamu ceritakan. Kemudian yang di atas, yang dilihat. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu tonton? Tentang apa? Nah, yang di sini, apa yang kalian rasa setelah menonton itu, perasaan kalian bagaimana? Setelah menonton video ini apa? Rasa takut kah? Rasa apa? Ingin mau berubah kah atau bagaimana ini? Di sini kamu tulis. Paham? Oke, sekarang dikerjakan. Caranya buat seperti ini di buku kalian masing-masing. Ini pekerjaannya individu, ya, pekerjaannya masing-masing. Buat seperti ini. Yecap. Sudah selesai? Sudah. Coba lihat dulu tugasnya. Oke, ya. Jadi nanti, ya boleh diturunkan. Jadi nanti ketua kelasnya dikumpul ya. Ya, IPA dikumpul nanti tugasnya temannya. Oke, nah sekarang karena kita sudah lelah dalam berpikir, mengerjakan tugas, kemudian berkelompok, ya, sudah menguras tenaga dan pikiran. Sekarang kita berdiri dulu sejenak untuk melakukan ice breaking. Ayo, berdiri dulu. 5, 4, 3, 2. cara belajar yang bagaimana lagi yang buat kalian menyenangkan.
Yang intinya bahwa kita ini belajar supaya tidak merasa jenuh dalam kelas. Ya, kalian suka seperti ini kan? Ya, jadi insya Allah nanti ke depannya lagi ya. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya. Nah, yang akan kita lakukan adalah hanya mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita memperbanyak amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya ada bekal untuk di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kita hanya mempersiapkan diri. Jadi untuk materi kita sampai di sini dulu. Tapi sebelumnya berdoa dulu sebelum pulang ya. Iqbal, silakan pimpin doanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.